Hello everyone, welcome to Open Sejarah. Di masa reformasi sekarang ini, kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat banyak sekali memberikan dampak positif maupun negatif. Begitu pula dengan kebijakan pemerintah di masa sebelumnya nih, yaitu kebijakan pada masa Orde Baru. Penasaran gak sih sama apa saja kebijakan-kebijakan yang pemerintah pada masa itu buat? Dan apa aja sih dampak yang masih bisa kita rasakan sampai kini? Buat kamu yang penasaran, yuk simak penjelasan dari teman-teman kita. Diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pada 11 Maret 1966 atau disebut Super Semar, kebijakan-kebijakan yang baru pun lahir. Ada kebijakan politik, ekonomi, pendidikan, keamanan, dan beberapa lainnya. Tapi, di video kali ini, kita hanya akan fokus untuk membedah pada dua buah dampak kebijakan, yaitu kebijakan politik dan ekonomi di masa Orde Baru. Kebijakan politik di masa Orde Baru ini bisa dibilang lumayan banyak dan sangat berdampak besar bagi keadaan Indonesia saat ini. Pertama, adanya kebijakan pembentukan Kabinet Pembangunan, yaitu Kabinet Tampera, yang bertugas menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Kedua, ada gerakan pembubaran PKI. Ketiga, penyederhanaan partai politik menjadi 3, yaitu Partai P3, Partai PDI, dan Partai Golongan Karya. Keempat, mengadakan pemilihan umum atau pemilu. Kelima, menetapkan peran ganda atau dui fungsi ABRI. Keenam, penentuan pendapat rakyat atau disebut PPRA. Dan terakhir, ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dari ketujuh kebijakan ini muncullah dampak-dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya, yang pertama, pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga presidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Yang kedua, situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintahan mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintahan dapat mengontrol parpol atau partai politik. Yang keempat, keamanan dalam negeri lebih terjamin. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran demokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Yang ketiga, pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis. Yang keempat, kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, dui fungsi ABRI, terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, pada awal masa Orde Baru, ekonomi mengalami kemerosotan karena pemerintahan sebelumnya. Hal ini ditandai karena rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai $70 dan inflasi sampai 65%. Untuk mengatasi itu, pemerintah pada masa Orde Baru melakukan langkah-langkah, yaitu memperbarui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan didasari oleh TAP MPRS nomor 23 MPRS 1966. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, stabilisasi, dan rehabilitasi. Nah, kebijakan ekonominya itu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan dituang pada jargon trilogi pembangunan dan RAPBN yang disetujui DPR untuk disahkan menjadi APBN. APBN pada masa itu diberlakukan atas beberapa prinsip. Ada prinsip berimbang, prinsip fungsional, dan dinamis. Dari kebijakan yang diterapkan itu menuai hal positif, yaitu perkembangan GDP per kapita Indonesia tahun 1968 naik lebih dari $1.000, mengalami surplus beras yang akhirnya bisa impor. Pembangunan realita cukup menambah devisa negara. Dari beberapa hal positif itu pasti ada pula dampak negatifnya, seperti menambah utang luar negeri yang diletakkan sebagai penerimaan sehingga setiap tahun terjadi defisit anggaran, ditambah besarnya angka korupsi yang terjadi. Nah, itu dia dampak-dampak dari kebijakan yang pernah ditetapkan pada masa Orde Baru. Sebagai generasi muda penerus bangsa,
Semoga dengan telah belajarnya kita mengenai sebab akibat dari masa lampau, kita bisa belajar dan menjadi penerus yang lebih baik untuk memajukan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.